Shalom, Yesus, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita semua dimanapun berada yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur ya bisa diberi kesempatan untuk menemui saudara-saudara semua dikasihi Tuhan dimanapun berada di acara kesaksian hidup saya ke-57 di channel Bukit Sion. Merupakan suatu kehormatan bagi saya diberi kepercayaan lagi untuk menyampaikan isi hatinya pada kita semua yang dikasihnya. Sebelum saya melanjutkan acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam nama Yesus, Bapa di surga, hamba menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua yang Kau kasih. Kami siap mendengarkannya Bapa. Haleluya. Amin. Ada dua tema ya. Yang pertama yaitu hati yang tercemar oleh dosa. Ini perlu latihan untuk melatih hati nurani kita, ya. Jadi kita dilatih melatih diri kita sendiri ya, untuk dengar-dengaran suara Tuhan sebagai orang percaya. Kenapa hati nurani ini penting ya? Kenapa harus dilatih ya? Karena hati nurani itu juga perlu makanan rohani ya. Jadi tidak hanya makanan jasmani yang kita makan setiap hari ya, tapi roh kita atau spirit kita ya itu juga membutuhkan makanan setiap hari ya. Seperti halnya kita makan setiap hari sehari 3 kali ya, bahkan ada yang lebih, bahkan ada yang menunya itu saja tidak bosan ya, karena itu suatu kebutuhan. Yang penting ada nasinya gitu ya. Kalau orang Indonesia kan kalau nggak pakai nasi kan masih lapar gitu ya. Jadi apapun lauknya, yang penting itu ada nasinya gitu ya. Jadi sama halnya dengan spirit kita atau rohani kita ya, itu harus dikasih makan setiap hari ya. Bagaimana caranya memberi makan spirit kita? Di kesempatan ini ya saya sampaikan ada 11 hal ya yang harus kita perhatikan ya, sebagai salah satu melatih hati nurani kita ya untuk peka mendengar suara Tuhan. Karena hati nurani ini salah satu media ya yang dipakai Tuhan untuk menarik kita mendekat padanya. Salah satu media yaitu hati nurani. Nah, bagaimana cara melatih hati nurani kita untuk peka mendengar suara Tuhan? Ada 11 hal. Yang pertama yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur dan rutin. Tentu saja ya, sebelum membaca firman Tuhan kita harus berdoa terlebih dahulu ya, minta pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti apa maksud dari ayat-ayat yang kita baca. Ya. Yang kedua yaitu mencari jawaban atau solusi atas setiap permasalahan atau pergumulan kita ya, melalui firman Tuhan. Jadi semua keputusan kita yang kita ambil ya, baik keputusan penting atau keputusan biasa, itu harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan menjadi fondasi ya untuk mengambil setiap keputusan. Jadi kita sebelum memutuskan sesuatu untuk mencari solusi ya atas setiap permasalahan kita, pergumulan kita harus berdasarkan kebenaran atau firman Tuhan. Keputusan yang kita ambil harus sesuai ya dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga yaitu berdoa dengan tulus dan jujur. Yang keempat yaitu dengan puji-pujian dan penyembahan. Yang kelima yaitu dengan bersyukur. Yang keenam
mengakui kehadiran Tuhan dalam hidup kita, ya. Yang maksudnya itu kita tuh mengandalkan Tuhan gitu ya dalam setiap aspek hidup kita, meskipun kita sudah merasa mampu, sudah merasa ahli ya dalam melakukan sesuatu, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Tetap kita berlutut, kita berdoa, kita bertanya dulu pada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Meskipun kita tahu dengan pasti apa yang harus kita lakukan, kita tetap menyempatkan diri untuk berlutut berdoa ya, meminta petunjuk dari Tuhan. Itu namanya mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang ketujuh yaitu mencari petunjuk atau tuntunan dan arahan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Jadi pertolongan Tuhan itu ya kadang itu berupa tuntunan atau arahan, tidak langsung bentuk suatu pertolongan gitu ya. Jadi kebanyakan ya di Alkitab itu dikisahkan Tuhan Yesus itu menolong orang-orang percaya atau orang-orang benar ya, itu melalui tuntunan dan arahannya. Ya, jadi pertolongan Tuhan itu bermacam-macam, bisa langsung ya, bisa melalui tuntunan dan arahan. Yang kedelapan yaitu mendengar nasihat dari orang bijak dan beriman. Yang kesembilan meneladani orang yang saleh dan beriman. Yang kesepuluh mendengarkan hati nurani yang peka akan suara Tuhan. Hati nurani ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal ya. Jadi kita harus hati-hati, ekstra hati-hati kalau mendengarkan hati nurani kita. Jadi hati nurani kita itu harus dilatih supaya hati nurani kita itu bisa mendengar suara Tuhan, sehingga apa yang kita pikirkan ya dari hati nurani kita itu tidak melenceng ya dari kebenaran firman Tuhan. Jadi hati nurani itu bisa salah ya, karena suara itu yang kita dengar dalam hati nurani kita itu ada berbagai suara ya. Ada suara dari hati dan pikiran kita sendiri, ada suara dari Tuhan, ada suara dari setan. Jadi kalau hati nurani kita peka akan suara Tuhan, kita pasti mengetahui suara yang kita dengar itu suara dari Tuhan apa bukan. Ya, jadi hati nurani ini perlu dilatih. Yang ke-11 yaitu melalui pengalaman rohani ya, pengalaman rohani kita. Jadi bisa lewat mimpi ya, bisa lewat penglihatan ya, atau kejadian di sekitar kita saat kita melewati suatu tempat dengan mobil atau dengan kendaraan yang lain ya, kita tidak sengaja melihat tulisan, itu bisa dipakai Tuhan ya untuk menyampaikan sesuatu ya lewat hal-hal yang bersifat pengalaman rohani seperti itu ya. Bisa lewat buku rohani, bisa lewat khotbah-khotbah di YouTube ya, itu kita mengalami pengalaman rohani. Banyak ya cara Tuhan berbicara dengan kita ya melalui pengalaman rohani ini. Jadi pengalaman rohani itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi kita harus melatih ya hati nurani kita untuk peka mendengar suara Tuhan. Tema yang kedua yaitu lebih dalam tentang hati nurani. Ya, kita harus bertumbuh secara spirit. Ini berhubungan ya dengan tema yang pertama tadi, cuma ini tema kedua ini lebih dalam lagi, supaya kita mengerti ya tentang hati nurani ini lebih dalam lagi. Kenapa kita harus bertumbuh secara rohani? Karena setan itu berusaha ya memisahkan kita dari Tuhan Yesus.
dengan berbagai macam cara. Oleh sebab itu, hati nurani ini harus dilatih ya, dan kita harus bertumbuh secara spirit. Jadi perlu makanan setiap hari ya, seperti kita makan setiap hari makan nasi ya dengan lauk apa gitu ya. Demikian juga spirit kita harus kasih makan. Karena kita sepakat ya dari arahan Tuhan Yesus bahwa kita ini memasuki dekade yang menentukan saat ini. Ya, kita harus bertumbuh dewasa. Spirit kita harus bertumbuh dewasa. Kenapa? Karena puncak dari rencana Tuhan Yesus, ya, kita sebagai orang benar atau orang percaya disebut sebagai mempelai Kristus. Jadi kita harus dewasa secara spirit, ya, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dan kita sebagai mempelainya. Nah, seperti spirit itu berasal dari iblis ya. Jadi kita tahu pertengkaran suami istri ya, pertengkaran dengan orang tua, dengan saudara kandung, dengan tetangga ya, dengan orang yang baru kita kenal dan lain-lain. Itu dibalik semua itu adalah spirit, yaitu setan. Ya, jadi kita harus mengerti ya, peperangan kita itu bukan peperangan melawan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu kita harus tahu ya, kita harus tahu suara Tuhan. Kapan suara Tuhan itu datang dalam hati nurani kita, kita harus tahu. Ya, supaya kita itu tidak mudah goyah. Ya, iman kita tidak mudah goyah dan tidak mudah terseret oleh tipu daya iblis. Ya, jadi tapi kita bersyukur ya karena kita diberi kuasa, ya, diberi otoritas untuk mengatasi semua permasalahan kita, pergumulan kita, dan kita terkonek ya dengan Tuhan Yesus setiap saat, setiap waktu. Kita bersyukur. Jadi mendengar suara Tuhan Yesus itu harus jelas, ya, jangan samar-samar ya, atau kita masih meragukan ini suara siapa ya, suara hati dan pikiranku sendiri, suara Tuhan atau suara setan. Kita masih ragu-ragu, itu tidak boleh. Kita harus mendengar suara Tuhan dengan jelas ya. Oh, ini suara Tuhan. Oh, ini suara hati pikiranku sendiri. Oh, ini suara setan. Itu harus jelas. Ya, jadi kita bisa terhindar ya dari masalah kalau kita tahu kapan suara Tuhan itu datang dan kita harus meresponinya. Tidak hanya keluar dari masalah, tapi kita terhindar dari masalah. Amin. Jadi mayoritas orang Kristen itu ya biasanya itu merasa puas menjalani hidup ini tanpa kita sadar ya bahwa Tuhan Yesus itu selalu berbicara loh dengan kita. Ya, saya ulang ya. Mayoritas orang Kristen itu merasa puas menjalani hidup ini tanpa menyadari bahwa Tuhan Yesus itu selalu berbicara dengan kita. Ya. Jadi misal kita berbuat dosa atau berbuat salah ya, itu Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk bertobat, ya, kesempatan untuk berubah menjadi seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya, jadi jangan berkecil hati jika kita melakukan kesalahan atau dosa yang besar sekalipun. Tuhan Yesus selalu memberi kita kesempatan untuk bertobat, ya, untuk berubah, ya, seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Ada loh orang yang berubah 180 derajat, ya, karena dia mengalami Tuhan dan dia bertobat dan dia kembali ke jalannya Tuhan, ketuntunan dan arahan Tuhan.
Ya, jadi cara Tuhan memahami dan meresponi kesalahan kita atau kegagalan kita itu dengan cara yang sangat lembut ya, penuh kasih, tidak dengan cara mengintimidasi ya atau memojok-mojokkan kita. Itu pekerjaan setan ya. Kalau setan itu kalau kita berdosa bersalah ya langsung diintimidasi setiap hari. Ya, kadang orang tuh bisa stres kalau diintimidasi setan setiap hari itu tidak kuat. Tapi kalau Tuhan ya beda. Kalau Tuhan itu sangat memahami ya dan meresponi kesalahan kita. Dia menginsafkan kita ya, menyadarkan kita akan kesalahan kita. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa ya, itu jangan kita hakimi ya, tapi harus kita doakan karena pertobatan hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa tersebut itu bisa memberkati banyak orang. Ya, jadi jangan tambah disebar-sebarkan ya, atau ditambah-tambahi bumbu ya. Kalau ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, itu lebih baik kita diam dan kita doakan hamba Tuhan tersebut agar bertobat dan mengalami sesuatu yang besar dalam hidupnya ya, perubahan yang besar dalam hidupnya, dan perubahan yang besar tersebut bisa memberkati banyak orang. Jadi kita harus mau belajar ya untuk membedakan suara siapa yang mau kita taati, suara Tuhan, suara diri kita sendiri, atau suara setan ya. Salah satu ya media Tuhan Yesus ya, yaitu dengan memakai hati nurani kita untuk berbicara dengan kita. Ya, hati nurani ini bekerja dengan perasaan atau feeling. Jadi tidak selalu benar, bisa salah. Oleh sebab itu kita harus melatih hati nurani kita agar peka mendengar suara Tuhan. Karena di luar sana banyak ya suara-suara yang lain ya, yang bisa menggoyahkan iman kita, dan kita tidak bisa mentaati suara-suara yang lain tersebut tanpa kita sadari. Jadi hati-hati jika mendengar suara di hati nurani kita. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus ya, ini suara siapa. Kita berdoa, ini suara siapa ya. Jadi kita bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas dan lebih baik. Jadi itulah ya pesan Tuhan yang ingin disampaikan. Jadi hati nurani itu bisa menuduh atau bisa membenarkan kita setiap hari ya. Jadi kalau hati nurani kita tidak dilatih ya, jadi hati nurani kita itu bisa dipengaruhi oleh suara-suara yang lain yang bisa menuduh atau menghakimi kita setiap hari. Otomatis kita merasa bersalah setiap hari kalau yang kita dengar itu bukan suara Tuhan, tapi suara dari diri kita sendiri dan suara setan ya. Jadi hati-hati kalau hati nurani kita itu peka ya mendengar suara Tuhan. Hati nurani itu membenarkan kita loh, menguatkan kita setiap hari otomatis ya. Jadi mari kita belajar ya membedakan suara siapa yang kita taati. Setiap hari itu suara siapa yang kita bangun ya, atau kita pertebal. Kalau suara Tuhan yang kita pertebal ya, kita tidak mudah terombang-ambing ya jika ada permasalahan yang berat datang sewaktu-waktu ya. Kita lebih percaya iman ya daripada fakta. Karena
kalau iman kita kurang kuat ya, kita percaya pada fakta ya, dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus lebih percaya pada iman kita daripada pada fakta. Itu tergantung kita, terserah kita. Kita mau percaya pada firman Tuhan atau percaya pada fakta. Ya, ya tentu saja kita harus percaya bahwa kalau kita beriman ya, dan kita hidup taat dan setia pada kebenaran firman Tuhan, fakta itu tunduk pada kebenaran. Amin. Jadi pemikiran yang salah ya itu memutarbalikkan sesuatu yang benar jadi salah. Hati-hati ya dengan pemikiran yang salah, karena bisa memutar balik ya yang benar jadi salah. Kenapa? Karena kita tidak latih hati nurani kita setiap hari. Yang kita dengar itu suara yang lain. Ini bisa merusak pemikiran kita. Kalau pemikiran kita rusak atau salah, itu bisa terjadi konflik ya, di mana saja, kapan saja. Baik di dalam pelayanan kita pun bisa terjadi konflik ya jika pemikiran kita salah. Selanjutnya yaitu Tuhan itu mencari murid ya, bukan mencari orang yang sok pinter ya, yang tidak rendah hati, yang tinggi hati. Itu Tuhan tidak mencari yang orang-orang seperti itu, tapi Tuhan mencari murid ya. Jadi bukan mencari orang yang sok pintar, yang sombong. Itu tidak mungkin dipilih Tuhan sebagai muridnya. Jadi murid itu pasti rendah hati, tidak sombong, tidak sok pintar ya. Semua murid-murid Tuhan Yesus itu memiliki kerendahan hati ya, tidak sok pintar ya, tidak sombong, tapi mereka mau dibentuk ya, mau diatur oleh Tuhan sesuai kehendak Tuhan, sesuai tuntunan dan arahan Tuhan. Dia taat dan setia pada arahan dan tuntunan Tuhan. Mari kita meneladani ya murid-murid Tuhan Yesus ini ya. Kita jangan merasa sok pinter, sok bisa ya. Meskipun kita seorang pendeta pun ya, kita tidak boleh tinggi hati ya, tidak boleh memandang rendah pendeta lain atau pelayan-pelayan gereja yang bukan pendeta ya. Kita tidak boleh menilai seperti itu ya, karena kita ingatkan Tuhan ya, kita dulu ini siapa, bisa jadi seperti sekarang ini, semua karena anugerah Tuhan ya. Jadi Tuhan itu menyintai semua orang, tidak membeda-bedakan orang. Jadi kita harus meneladaninya. Kita jangan memandang rendah orang, jangan mengecilkan orang ya, karena kita bisa seperti sekarang ini ya, karena kemurahan Tuhan, karena anugerahnya. Dulu kita ini siapa, bukan siapa-siapa ya. Oleh sebab itu kita jangan menilai orang lebih kecil dari kita ya. Jadi orang-orang percaya atau orang-orang benar itu ya memiliki tanda petik harta karun ya, yang tidak kelihatan dan akan dibukakan oleh Tuhan ya saat orang tersebut percaya dan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Tidak hanya sekedar percaya ya, tapi mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, maka harta karun tanda petik tadi ya itu akan dibukakan oleh Tuhan. Jadi orang bisa terheran-heran ya, dulu kok nggak bisa, sekarang kok bisa. Orang jadi terkaget-kaget gitu ya, karena harta karunnya dibukakan oleh Tuhan. Demikian juga kita ya, kita punya harta karun yang tersembunyi ya, mungkin saat ini belum tampak, belum dibukakan oleh Tuhan. Jangan berkecil hati ya, suatu saat pasti dibukakan oleh Tuhan. Kita harus belajar taat dan setia saja ya. Jadi
Kita yang percaya ya harus belajar sampai kita meyakinkan hati nurani kita di mana hati nurani kita benar. Ya. Dan kita kadang merasa ya Tuhan Yesus itu kurang hebat ya dalam hidup kita. Oh, Tuhan Yesus itu kurang dahsyat, kurang gimana gitu ya. Merasa Tuhan Yesus itu tidak cukup. Ya, jadi itulah yang membuat iman kita goyah. Jadi kita harus percaya ya, kita diberi kuasa atau otoritas untuk mengatasi setiap permasalahan dan pergumulan kita, untuk menyembuhkan penyakit dan kuasa-kuasa yang lain ya, yang tanda-tanda yang menyertai orang benar itu loh ya. Jadi kita ini harus bersyukur ya, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus saja sudah cukup bagi kita, amin. Jadi kita belajar ya dari Paulus. Paulus ini melatih hati nuraninya tetap bersih ya terhadap Allah dan manusia. Kita harus meneladani Paulus ya. Kita harus melatih hati nurani kita tetap bersih di hadapan Allah dan manusia. Jadi di mata Tuhan itu tidak ada anak emas. Ya, Tuhan Yesus itu sayang semua orang. Tidak perlu ya, tidak perlu kita minder karena kita bukan sarjana teologi ya. Yang penting kita harus peka mendengar suara Tuhan. Ya, jadi perkataan kita punya kuasa, punya power ya untuk membuat orang itu diberkati dan bertobat. Jadi tidak hanya pendeta yang punya kuasa, tapi orang-orang percaya, orang-orang benar diberi kuasa. Sehingga perkataan yang keluar dari mulutnya itu ada kuasa yang membuat orang lain itu berubah, ya, bertobat dan memberkati banyak orang. Di dunia ini ya ada dua pilihan, ya, yaitu melakukan sesuatu yang kita tahu salah dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang benar menurut firman Tuhan. Itu pilihan. Bagaimana dengan hati nurani kita? Harus dilatih. Ya, jadi kalau tidak dilatih ya, nanti yang kita dengar itu suara setan yang berupa tuduhan-tuduhan. Kita tidak salah aja sudah dituduh macam-macam ya, apalagi kalau kita berbuat salah. Sudah habis kita ya dituduh setan siang dan malam, setiap saat, setiap waktu, sampai kita stres ya. Oleh sebab itu kita harus mendengar suara Tuhan saja ya, jangan mendengar suara setan atau suara dari hati dan pikiran kita sendiri, tapi kita belajar untuk mendengar suara Tuhan supaya kita tidak diintimidasi setan terus menerus ya. Kita menyetop ya tuduhan-tuduhan setan atas kesalahan kita, karena saat kita bertobat Tuhan Yesus sudah melupakan dosa kita sejauh timur dari barat ya. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Kita dipercayai ya, jangan mempercayai suara setan seolah-olah dosa kita belum diampuni, kamu masih penuh dengan dosa, Tuhan Yesus tidak mau lagi melihat wajahmu karena kamu banyak dosanya. Itu jangan didengarkan, itu suara setan ya. Karena Tuhan Yesus itu penuh kasih dan maha adil. Dia pasti mau mengampuni dosa-dosa kita seberat apapun asal kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus bersyukur ya. Zaman perjanjian lama itu darah binatang itu ya dipercaya bisa menghapus dosa. Apalagi darah Tuhan Yesus ya.
darah binatang saja dipercayai bisa menghapus dosa, apalagi darah Tuhan Yesus. Kita harus percaya ya, darah Tuhan Yesus itu berkuasa atas apapun juga di muka bumi ini ya. Di bawah kolong langit ini darah anak domba itu punya kuasa yang tak tertandingi. Amin. Jadi hati nurani kita tuh harus percaya ya bahwa Tuhan Yesus tidak lagi menuduh kita atau seperti marah pada kita ya saat kita berdosa atau bersalah. Tapi Tuhan Yesus itu menginsafkan kita dan menyadarkan kita ya dengan cara yang penuh kasih. Ya, jangan percaya suara setan yang mengatakan, oh Tuhan Yesus sudah tidak mau sama kamu karena dosamu kelewat banyak. Ya, mungkin sudah melampaui batas atau gimana ya, setan menipu kita. Tuhan tidak pernah ya, tidak pernah memalingkan muka dari kita. Ya, wajahnya selalu dihadapkan pada kita dan selalu mau memaafkan kita kapan saja dan di mana saja ya. Saat kita bertobat, saat itu juga kita sudah diampuni, tidak menunggu besok ya kembali lagi minta ampun ke aku. Tuhan tidak pernah menunda-nunda pengampunannya ya. Pengampunannya itu secepat kita menarik nafas kita. Amin. Jadi kita itu harus percaya ya bahwa kita itu berperang melawan roh-roh jahat di udara itu dari posisi menang. Ya, kita ini sudah dimenangkan ya oleh darah Yesus di kayu salib, oleh pengorbanannya di kayu salib. Jadi kita ini berperang melawan roh-roh jahat itu dari posisi menang. Amin. Ya, jadi artinya apa? Artinya kita tidak berhenti sampai keselamatan yang kita terima saja, tetapi kita harus pakai otoritas, ya, otoritas dari Tuhan Yesus untuk mengalahkan musuh-musuh kita, ya, yaitu iblis ya. Jadi kita harus syukur ya bahwa kita diberi otoritas oleh Tuhan Yesus untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Ya, dan selanjutnya waktu kita berupaya ya menjaga hati nurani kita dengan baik, berarti kita menghentikan peluang iblis untuk menuduh atau mengintimidasi kita. Saya ulang ya, waktu kita berupaya menjaga hati nurani kita dengan baik dan benar, berarti kita menghentikan peluang iblis ya untuk mendakwa kita atau mengintimidasi kita. Karena kita tahu ya, pekerjaan Roh Kudus itu ya menginsyafkan dari dosa dan memimpin kita ke segala kebenaran. Ya, kalau ada yang mengintimidasi itu bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah mengintimidasi atau mendakwa kita. Jadi itu ya, kita harus perhatikan. Tapi hati nurani ini bukan satu-satunya panduan ya. Bukan satu-satunya panduan yang dipakai Tuhan untuk menarik kita kembali kepadanya. Ada hal lain yang dipakai Tuhan ya sebagai medianya selain hati nurani ini. Ya. Tapi di tema kali ini saya membahas media yang dipakai Tuhan yaitu hati nurani kita. Jadi saat hati nurani kita sudah terlatih ya, kita akan mendengar suara Tuhan itu sebagai sesuatu yang normal ya, seperti di pagi hari ya, kita bangun pagi ya, kita panggil Tuhan Yesus dengan Papa ya, atau Daddy ya. Itu kita sudah bisa ya mendengar suara Tuhan dengan baik dan jelas. Apabila kita sudah melatih hati nurani kita dengan baik dan benar ya, jadi kita bisa tahu ya, oh ini suara my daddy ya, papaku, bapakku, ini suara bapakku.
Jadi kalau ada suara Tuhan ya dalam hati nurani kita itu jangan ditentang, tapi kita dengarkan, kita responi ya, dan kita lakukan. Jadi orang yang sudah dipercayakan Tuhan untuk menerima banyak, kita bisa tolong banyak orang ya. Jadi kita harus belajar dari kita belajar ya dari Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati itu untuk memberkati. Jadi setia saja dalam perkara kecil, maka kita akan diberi perkara yang besar. Ya, kalau kita jadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, jangan kecil hati ya. Kalau kita masih begini-begini saja ya, setia saja di perkara yang kecil, nanti Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar ya. Kita tidak perlu cemburu ya dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang sudah ngetop, yang sudah dikenal banyak orang ya. Karena kita coba uji lagi ya, introspeksi diri, apa-apa yang masih kurang pada diri kita ya. Kita harus setia ya pada perkara yang kecil, dan Tuhan pasti memberi kita perkara yang besar. Ya, sampai di sini pesan Tuhan hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.